Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau kembali beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih pagi ini sekali lagi kami boleh beribadah mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, sebutkan nama anak-anak Nabi Samuel. Yang kedua, apa yang diminta oleh bangsa Israel setelah Samuel menjadi tua. Dan yang ketiga, ketika Samuel mendengar permintaan bangsa Israel, apa tindakan Samuel? Nah, dijawab ya setelah mendengar cerita ini. Nah, kita terlebih dahulu menghafal firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gampang ya, sekali lagi. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gampang ya, dihafal ya anak-anak. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita bicara tentang tabut Allah dan tabut Allah. Dan sekarang Samuel bagaimana ya? Nah, hari ini kita bicara tentang Samuel. Samuel setelah dewasa dan dia tidak tinggal di Silo karena mungkin Silo juga sudah hancur karena peperangan dengan Filistin, maka dia pindah ke kota Rama, pulang ke rumah orang tuanya di kota Rama. Di sana dia menikah dan mempunyai 2 anak laki-laki yang diberi nama Yoel dan Abia. Nah, anak itu bertumbuh besar. Sampai ketika Samuel sudah menjadi tua, dia merasa aku sudah tidak bisa lagi melayani bangsa Israel dengan jarak yang jauh-jauh. Dia hanya bisa melayani yang daerahnya dekat-dekat saja. Maka dia utus kedua anaknya untuk menjadi hakim atau mewakili Samuel melayani Tuhan, melayani umat Israel di daerah Beerseba. Anaknya diutus, engkau melayani di sana ya nak, memberitakan firman, mengingatkan bangsa Israel untuk terus menyembah Allah. Nah, tetapi anak-anak, apa yang dilakukan oleh kedua anak Samuel tadi, Yoel dan Abia? Ternyata mereka tidak melakukan seperti yang Samuel lakukan. Mereka malah menerima suap. Mereka berlaku tidak adil. Yang kaya aja, wah dibelain. Yang miskin dihina, tidak dibelain gitu ya. Lalu mereka melakukan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, perlakuan atau kelakuan anak-anak Samuel ini membuat rakyat Israel menjadi resah. Mereka mulai bisik-bisik dan katakan, wah parah ya anaknya Samuel ya. Kemarin tuh dia melakukan ketidakadilan. Harusnya saya yang benar. Tapi ya karena saya mau orangnya susah sih, hidup susah. Jadi gak dibelain. Dan ada yang katakan, tahu gak, dia terima suap loh. Kamu nyuap aja. Pokoknya gak bener deh. Apalagi memang anak-anak Samuel itu nggak ada yang benar kayaknya ya. Iya, nggak kayak Samuel zaman dulu ya. Nah, anak-anak, oleh sebab itulah akhirnya mereka sepakat pergi ke kota Rama untuk mengadu kepada Samuel. Sampai di kota Rama, mereka katakan begini, Nabi Samuel, maaf ya, sorry nih ya. Kami mau mengeluh nih. Apa keluhan kalian? Ya. Itu anakmu berlaku tidak adil. Kadang-kadang terima suap juga lu anakmu. Oh ya? Kok seperti itu ya? Benar Samuel, benar seperti itu. Oleh sebab itu Samuel, kami semua ini memutuskan untuk meminta seorang raja.
untuk memimpin negeri kami ini. Lah, bentar, saya tegur saja anak saya. Enggak, pokoknya kita raja, kita butuh raja. Seperti bangsa-bangsa lain, mereka juga punya raja. Kita juga harus punya raja. Nah, anak-anak, ketika mereka teriak, minta raja-raja, sambil katakan, ya sudah, aku berdoa dulu kepada Tuhan ya. Kalian kembali dulu. Hati Samuel sedih, anak-anak. Dia merasa, loh kok bangsa Israel menolak ya. Sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Nabi Samuel atau hakim. Malah mereka minta raja. Dan sekarang Nabi Samuel datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, bangsa Israel meminta raja, sudah nggak mau dipimpin lagi sama saya, dan sekarang mereka terus menuntut raja. Maka Tuhan jawab begini, hai Samuel, yang ditolak sebetulnya bukan kamu, sebetulnya mereka menolak aku, sebetulnya menolak aku yang senantiasa memimpin mereka kan. Dan itu pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bangsa Israel ketika berada di padang gurun, mereka menyembah berhala, itu sudah menolak aku. Jadi sudah, kamu nggak usah sedih. Mereka bukan menolak engkau, tetapi juga menolak Tuhan. Dan sekarang yang engkau lakukan, kamu harus sampaikan hak-haknya yang harus diberikan kalau ada raja. Apa itu Tuhan? Nah, kamu harus sampaikan bahwa nanti anak-anak perempuan mereka akan diambil untuk melayani raja, baik meramu di dapur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebersihan di dapur. Nah, itu anak-anak perempuan mereka. Dan mereka juga harus menyerahkan sebagian hasil panen mereka sebagai pajak, ya. Mungkin juga ternaknya juga akan diambil untuk raja. Dan anak laki-laki mereka akan dijadikan prajurit, 10.000 prajurit, 50.000 prajurit, dan sebagainya. Ya, itu sampaikan kepada mereka. Nah, anak-anak, akhirnya Nabi Samuel kumpulkan lagi bangsa Israel. Dengerin ya, kamu tadi yang minta raja, nah Tuhan akan memberikan. Tapi jangan lupa hak-hak yang harus diserahkan kepada raja. Anak-anak perempuanmu jangan kaget nanti kalau diambil untuk melayani raja, melayani kerajaan. Jadi tukang masaknya, tukang cuci piringnya dan sebagainya butuh banyak. Ya. Dan anak laki-lakinya akan dijadikan prajurit untuk berperang. Mereka bikin pedang, bikin tombak dan sebagainya. Harus. Lalu kalian harus bayar pajak. Sebagian dari hasil panenmu harus diserahkan kepada raja, atau ternakmu diberikan juga kepada raja sebagian sebagai bayar pajaknya. Mereka nggak mau denger, anak-anak. Mereka katakan, raja, pokoknya kita butuh raja. Nah, anak-anak, itulah bangsa Israel. Padahal kalau Tuhan yang memimpin, mereka tidak usah lakukan itu, bukan? Ya, tapi ternyata bangsa Israel tidak pernah bersyukur. Tuhan sudah berkati, lindungi, bahkan kalau perang pun Tuhan yang berperang. Masih ingat bangsa Filistin kemarin? Ya, Tuhan berikan guntur yang besar, geledek yang besar. Bangsa Filistinnya kocar-kacir. Tuhan yang menjadi raja atas mereka. Tapi mereka tidak pernah bersyukur. Yuk kita lihat video ini ya. Bapa, seringkali kami mengeluh karena kami merasa tidak menerima apa yang kami minta. Namun kami lupa bahwa begitu banyak yang telah Kau kerjakan dan berikan bagi kami, bahkan di saat kami tidak memintanya. Sebab itu saat ini, biar kami belajar untuk selalu bersyukur di setiap langkah hidup kami. Segala yang ku punya di dalam hidupku, ku sadari karena Kau yang memberkatiku. Segala yang ku bisa di dalam hidupku, sadari
ini kita diajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan begitu setia kepada kita. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, ajar kami senantiasa bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ini evaluasinya. Dijawab ya. Sampai jumpa anak-anak.